Inilah jawaban tegas dari rakyat untuk pejabat dan aparatur negara yang bertanya tentang apa jasa rakyat untuk negara. Saya tanya dirimu, hatimu yang paling dalam, apa sih yang sudah kau buat pada negeri ini? Pertanyaan dalam ini, Pak, ya. Bicara jasa, Pak. Lebih banyak jasa rakyat sipil, Pak, untuk negara ini. Itu ucapanku, Pak. Bapak dengar baik-baik. Jasa kami membayar pajak untuk membayar orang-orang Bapak. Untuk membuat orang-orang Bapak sejahtera itu dari pajak kami, Pak. Itu jasa pertama, Pak. Dari masyarakat 270 juta lebih penduduk Indonesia. Kami tiap bulan dipungut pajak. Pajak apapun. Itu, Pak. Yang kedua, jasa kami, Pak. Tidak membuat onar. Itu sudah jasa, Pak. Coba Bapak lihat. Fakta. Siapa yang paling menyakiti negara ini? Pejabat dan aparat. Siapa yang menjadi pengkhianat di negara ini? Pejabat dan oknum aparat. Yang disumpah setia kepada NKRI. Yang disumpah bekerja. Tapi malah merusak negara ini. Apakah Bapak nggak terima dikritik? Ada apa dengan Bapak? Kalau Bapak bicara jasa, lebih banyak jasa kami, Pak. 270 juta lebih penduduk Indonesia berjasa untuk negara ini. Berjasa semua, Pak. Jangan bilang nggak berjasa, Pak. Jangan bilang nggak berjasa. Supir angkot pun, Pak, berjasa untuk negara ini. Masuk gajinya ke Bapak, ke keluarga Bapak, ke institusi Bapak, ke pejabat-pejabat di negara ini. Supir angkot, Pak. Buruh bangunan pun berjasa, Pak. TKW pun berjasa, Pak. Sangat berjasa. Lebih besar jasa TKW, Pak, daripada Bapak. Pendapatan devisa negara dari TKW, TKI, triliun, Pak. Triliun. Terus Bapak bicara jasa, gimana jasa Bapak untuk negara ini? Uang keluarnya untuk Bapak semua. Menggaji Bapak. Kami memberikan untuk negara. Negara memberikan untuk Bapak. Uang keluar kan ke Bapak. Kalau bicara jasa ya, Pak, ya. Jangan tanya jasa kepada kami, Pak. Jangan tanya, Pak. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Pejabat ya jangan serakah gitu kan, bahwa Anda itu sudah pada cukup lah hidupnya gitu kan, nggak akan puas-puas sampai kapan juga, baik kekuasaan maupun kekayaan sama nggak puas-puas. Dan itu yang kemudian jadi memunculkan budaya korupsi gitu. Jadi sekarang harus ada pengendalian diri dan harus contohkan dari pengambil keputusan politik, presiden. Harus jadi uswah gitu. Itu dari sisi birokrasi atau jabatan-jabatan publik yang diberi amanat untuk mengelola rakyat gitu kan. Sementara rakyat juga harus punya kesadaran bahwa dirinya itu punya kewajiban mengoreksi gitu kan pimpinan-pimpinannya, supaya mereka juga ikut bertanggung jawab, lebih lagi memperhatikan kepentingan tadi masyarakat. Jangan sampai ada yang lapar gitu kan, jangan sampai ada yang miskin gitu, jangan sampai ada yang katakan sering bahasa sekarang ya tidak sejahtera. Janganlah dibuat social gap yang tajam. Nah, ini harus juga melakukan upaya-upaya gitu, baik untuk dirinya sendiri ataupun agar ada perhatian dari pihak yang di atas gitu. Karena seperti di hadis Rasulullah, contoh katanya seperti orang naik perahu, yang di atas ada, yang di dalam, di bawah perahu ada. Yang di atas harus memperhatikan kepentingan yang di bawah. Artinya kalau dia butuh air minum, beri, karena dia nggak bisa cari air minum di bawah dia, gitu. Kalau misalnya tidak diperhatikan yang di bawah, Pak, maka nanti yang di bawah akan melubangi perahu itu, karena dia butuh betul. Akhirnya apa? Tenggelam semua. Bukan hanya yang melubangi, gitu kan? Bukan rakyat saja, semuanya sekapal hancur. Gitu. Jangan sampai kapal itu yang bernama Indonesia gitu. Kapal Indonesia ini hancur.
Jadi sebutan yang pernah diungkap oleh Prabowo 2030 Indonesia akan hancur, mungkin bubar. jadi terrealisir, bubar, hancur gara-gara yang di atas gitu kan hanya omon-omon tidak bisa merealisasikan bantuannya kepada yang di bawah. Sehingga yang di bawah tidak puas, marah, akhirnya menerobos gitu Pak, nekat akhirnya gitu. Nah inilah pentingnya kebersamaan menurut saya Pak. Saat-saat ini yang disebut kebersamaan itu, jangan bersama kelompok elit saja gitu Yang kan, serakah. yang serakah itu, jadi terbangun komunitas kelompok serakah gitu. Tapi ini loh rakyat loh, apa gunanya kita ini telah mensepakati azas kedaulatan rakyat. Coba, kalau prakteknya kedaulatan konglomerat, kedaulatan pejabat. Kedaulatan Gitu. pejabat. Pak Rijal, sebelum ditutup ini, karena menarik ini ada satu dari sahabat kita, Abdul Latif. Memang negeri ini carut marut, ekonomi hancur, saham dan nilai tukar rupiah anjlok, rakyat sudah banyak yang hidup diam dalam kesulitan akibat korupsi gila-gilaan. Jadi rakyat harus bergerak. Nah pertanyaannya, bergeraknya seperti apa ini? Jangan sampai pergerakannya tidak efektif, tidak efisien gitu. Secara teoritis Pak, saya teoritis saya tidak secara aspek praktis ini. Secara teoritis kondisi begini ini harus sudah dilakukan perubahan secara revolusioner. Karena ini harus fundamental perubahannya, nggak bisa parsial, gitu. Jadi kondisi sosial politik begini, solusi penyehatannya revolusi, gitu. Nah, soal teknis mekanisme urusan lain, Ya, gitu itu ya. didiskusikan Itu di ruang yang diskusikan lain. ruang lain. Tapi ini secara teoritis, kondisi yang seperti ini yang dibaca oleh saudara kita Ya, ini, Abdul Latif. Abdul Latif ini, udah tidak bisa jalan lain. Makanya saya selalu opsinya hanya dua. Reformasi ulang, jilid 2, atau revolusi, gitu. Sama-sama people power. Dua-duanya. Yang membedakan apa? Yang membedakan kalau ini udah tidak lagi pakai perhatian aturan-aturan yang ada. Nah, kalau revolusi. Kalau revolusi, bahkan dia akan membuat aturan baru, gitu. Itu revolusi. Kalau yang masih reformasi, ya seperti itu. Jatuh misalnya presiden, ganti wakil, karena konstitusi mengatur begitu. Tapi kalau revolusi, bisa saja presiden dan wakil presiden dua-duanya diganti, gitu. Kalau masih reformasi seperti kemarin, presidennya tumbang diganti oleh wakilnya, Habibie menggantikan Soeharto. Kalau ini nggak bisa, misalnya Prabowo diganti sama Gibran, sama saja itu merusak negara ini, Pak, gitu gambarannya. Oke, baik. Jadi bicara tentang orang-orang yang serakah, berada dalam lingkungan yang serakah juga, kita yang ingin tidak masuk dalam situ, ya kita harus juga pandai-pandai memilih lingkungan yang menjauhi itu, Pak. Ya, setuju. Karena Pak Rizal mengingatkan kita, jangan sok-sokan itu merasa orang alim masuk ke lingkaran setan. Ya terlibaslah kita masuk juga jadi setan-setan yang melakukan. Itulah saya kira dibutuhkannya kebaikan yang terorganisir begitu dari Pak Rizal, ya. Saya kira ada satu ayat Pak bisa kita pakai sebagai fondasi. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah walladzina awa wa nasoru ulaika humul mu'minunal haqqo. Itu lahu magfiratun wa rizqun karim. Gitu. Artinya dalam pengertian ini adalah bahwa orang yang beriman berhijrah. Nah, hijrah Pak harus pindah tuh. Seperti Rasulullah pindah dulu ke lingkungan yang baik. Itu hijrah namanya. Wajahadu, berjihad, berjuang di jalan Allah, fisabilillah. Waladzina awawa nasoru, lalu bahu-membahu, tolong-menolong, begitu. Mengorganisir diri, maksudnya begitu, mengorganisasi dalam kebaikan itu. Ada tuh pengorganisasian, gitu kan. Mereka lah mukmin yang benar-benar. Ulaika humul mu'minunal haqqo. Begitu Pak, haqqo, benar-benar mukmin yang begitu tuh. Jadi mudah-mudahan ini
bagian dari upaya kita, gitu kan. Hijrah, jihad, tolong menolong, bahu membahu dalam komunitas terorganisasi. Masya Allah. Ini udah ada kata penutup yang paling tepat, jangan ditambahin lagi. Itu jadi kurang bagus. Terima kasih banyak Pak Rizal. Siap, Kang Epul. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.